Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Saat ini kita masih membahas tentang materi iman pada hari akhir. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian hari akhir, kemudian pembagian hari akhir, yang mana hari akhir itu atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah kiamat sughra, yaitu kiamat kecil, yang mana kiamat sughra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Saat ini kita membahas bagian yang kedua, yakni tentang kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Yakni peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, salah satunya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan dan terjadi kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah, benda-benda bumi pun bertebaran laksa kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Pada terjadinya kiamat kubra ini adalah akhir dari kehidupan di seluruh alam semesta ini. Maka disitulah menjadi bukti setelah semuanya hancur, bahkan para malaikat pun sudah meninggal dunia atau wafat, mati. Maka disitulah pembuktian bahwa hanya Allah lah yang maha kekal, hanya Allah lah yang maha agung. Tidak ada yang maha kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang maha berkehendak. Setelah terjadinya hari kiamat, kita akan melewati fase-fase atau periode-periode hari akhir. Yang akan kita lewati nanti, fase-fase ini semua manusia akan melewatinya. Setelah kita di awal melewati fase kiamat sughra, kematian dari setiap manusia, kita masuk ke dalam alam barzakh, yaitu alam kubur. Setelah datangnya hari kiamat, semuanya hancur. Kemudian semua makhluk akan dibangkitkan kembali, termasuk manusia. Yang mana hari kebangkitan itu disebut Yaumul Ba'ats. Jadi Yaumul Ba'ats ini adalah hari di mana dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Jadi sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia itu, terjadilah hari kebangkitan. Setelah manusia dibangkitkan, kemudian manusia digiring, itu dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar, yang mana hari itu disebut Yaumul Hasyr.
hari perkumpulan, yaitu dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian manusia itu digiring ke tempat yang luas yang namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar inilah kita menunggu proses penghitungan amal kita kelak. Dan disinilah yang disebutkan tidak bermanfaat lagi al-mal wal banun. Tidak lagi bermanfaat harta kita di dunia, harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya. Di padang mahsyar ini semua makhluk sama di rata. Bahkan ada satu dari riwayat yang menyebutkan bahwa ketika di padang mahsyar ini matahari, ya, ada yang matahari jaraknya hanya sejengkal di atas kepala kita, bahkan sampai keringatnya sendiri menenggelamkannya. Di padang mahsyar inilah itu semua tergantung amal perbuatan kita. Ada juga yang jarak matahari itu tinggi sekali, sebagaimana matahari mentari di pagi hari. Ya, memang ada cahaya matahari tapi menyejukkan seperti itu. Kemudian setelah kita dikumpulkan, kita akan diberikan buku catatan amal kita. Setiap manusia yang di padang mahsyar itu mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan kita. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Jalsalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang sekecil apapun pasti nanti ada balasannya, dicatat oleh malaikat Raqib dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perbuatan jelek, perbuatan buruk sekecil apapun juga akan dicatat oleh malaikat Atid dan akan dibalas kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga dalam penerimaan buku catatan ini, ya, ada kalanya buku catatan ini diberikan kepada kita, kepada tangan kanan kita. Ada satu pendapat bahwa ketika buku catatan ini diberikan kepada tangan kanan kita, maka secara persentase mungkin banyak selamatnya kita, gitu ya. Makanya dalam berwudu itu ketika kita membasuh tangan, ada doanya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah buku catatanku itu, buku catatanku nanti, yaitu dengan tangan kananku. Wa hasibni, dan hisablah aku, ya, dengan hisab yang mudah. Allahumma inni a'udzubika, kemudian ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika antuk tini kita bisimali au min wara'i dhahri. Kita berlindung, ya Allah, jangan sampai kita diberikan kitab catatan amalku dari tangan kiriku atau dari belakang punggung. Kalau amal catatan kita sudah diberikan kepada tangan kiri kita atau bahkan diberikan dari belakang punggung kita, yaitu tadi secara persentase kita banyak mampirnya, gitu, akan mampir di mana? Yaitu mampir di neraka terlebih dahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya anak-anakku, setelah buku catatan dibagikan, ada namanya yaumul hisab wal mizan. Hisab itu adalah perhitungan di mana amal kita akan dihitung, banyak mana amal kita yang baik atau yang buruk. Kemudian setelah dihisab, di mizan, ditimbang berat mana perbuatan baik kita dan perbuatan buruk kita. Disitulah timbangan Allah tidak akan salah, ya. Di hari kemana diperlihatkan semua amalan kita di akhirat untuk dihisab.
Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Tidak ada yang terlewat. Itu tadi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setelah dihisab, tahapan selanjutnya adalah mizan. Timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah kita perbuat. Ya. Setiap orang, setiap manusia akan ditimbang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melewati yaumul ba'ats, yaumul hasar, kemudian menerima buku catatan, kemudian amal kita dihisab dan kemudian dimizan atau ditimbang, maka kita akan melewati jembatan. Jembatan ini bernama jembatan As-Sirat, ya, atau As-Siratal Mustaqim. As-Sirat ini adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat ini tergantung kepada amal setiap manusia atau amal kita pribadi. Jadi selama amal kita baik, kalau dihisab di mizan kita sudah selamat, maka di As-Sirat kita akan mudah. Akan tetapi ketika dihisab dan mizan kita banyak amal buruknya, maka di As-Siratal Mustaqim, jembatan Siratal Mustaqim, kita juga akan kesulitan. Ada yang berpendapat bahwa kita pernah dengar bahwa jembatan Siratal Mustaqim ini adalah jembatan yang dibangun dari sehelai rambut kita dibagi menjadi 7. Yang mana jembatan Siratal Mustaqim itu adalah adanya jembatan yang terbentang di atas api neraka. Jadi ketika kita jatuh, maka kita langsung jatuh kepada api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita semua diselamatkan dari jatuhnya kita ke dalam api neraka. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita melewati As-Siratal Mustaqim, kita tiba saatnya di hari pembalasan. Itu yaumul jaza. Setiap manusia akan menerima pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan yang diterima sesuai amal kita. Yaitu balasan apa? Yaitu bagi orang yang berbuat amal baik akan dibalas oleh Allah dengan balasan surga. Dan bagi orang yang durhaka atau banyak berbuat dosa, maka akan dibalas oleh Allah dengan balasan api neraka. Semoga kita mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yakni hakikat iman pada hari akhir. Dalam pembelajaran ini ya, iman kepada hari akhir ini hakikatnya adalah iman pada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap orang Islam. Kemudian setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan dipikir baik-baik, jangan sampai perbuatan itu membawa kita atau mancing kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada hari akhir harus kita jadikan landasan ketaatan kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena kita yakin nanti akan setiap amal kita akan dibalas oleh Allah ya. Jadikan untuk itu, untuk kita selalu takwa, selalu taat kepada Allah, menjalankan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian anak-anak, setelah menyimak materi ini, tolong dikerjakan evaluasi halaman 15 Romawi 3 saja, nomor 1 sampai 10. Kemudian jawaban ditulis di buku
ulangan kalian, kemudian difoto dan dikirimkan di private comment. Mungkin itu saja anak-anakku semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah menyimak materi hari ini. Semoga semuanya sehat dan ilmu dan materi yang kita bahas hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.